Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua, Amai Nurbayani, yang akan menemani kalian semua para pendengar yang berbahagia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang gua sama dua temen gua yang menjadi narasumber utama dalam podcast ini akan membawakan sebuah podcast yang bertemakan tentang perempuan. Nah, dalam memperingati Hari Kartini ini, saya bersama mereka nih narasumber akan berbincang sedikit mengenai hal-hal atau isu-isu yang sering dibicarakan tentang seorang perempuan. Oke, untuk narasumber kali ini, silahkan narasumber pertama perkenalkan diri Anda. Halo, perkenalkan nama gue Khalifatul Husna, biasa dipanggil Husna. Semoga kita semua yang ada di rumah baik-baik aja, sehat selalu, and stay safe. Oke, salam untuk Kakak Husna. Lanjut untuk narasumber kedua, silahkan perkenalkan diri Anda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizaldi. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, karena di sini kita mempunyai dua narasumber. Jadi untuk pertanyaan pertama ini ada untuk Kak Husna dulu nih. Jadi ada pertanyaan pertama itu, bagaimana perasaan Anda terlahir sebagai seorang perempuan dan bagaimana lingkungan di sekitar Anda menerima ataupun responnya seperti apa? Kalau gue sih tentunya bangga banget bisa terlahir sebagai seorang perempuan. Karena menurut gue perempuan itu serba bisa, apapun dapat dilakukan, mulai dari mengurus pekerjaan rumah tangga sampai berkarir di dunia pekerjaan. Saat ini perempuan juga sudah hidup mandiri, mencari nafkah untuk keluarganya, bahkan ada yang menjadi tulang punggung keluarga. Sebenarnya perempuan memiliki tingkat kreativitas tinggi yang terbukti hampir semua pekerjaan bisa ditangani dengan dukungan dan sifatnya yang lebih teliti dalam bekerja. Oke, memang harus sangat bangga sekali nih terlahir sebagai seorang perempuan. Lanjut ke narasumber kedua. Jadi dari pandangan seorang laki-laki nih, hal-hal yang sudah terjadi di Indonesia, contohnya kan di era Kartini yang menegakkan emansipasi wanita. Jadi menurut Kak Rizaldi gimana tentang perubahan-perubahan atau hal-hal yang digaungkan oleh seorang perempuan? Bagaimana pandangannya? Apakah merasa risih? Apakah merasa wah ini kayaknya tidak mampu nih, atau merasa bagaimana seperti itu? Oke, terima kasih Kak Mamai. Kalau menurut saya, ya saya sangat setuju gitu dengan pergerakan yang dibuat oleh Raden Ajeng Kartini. Karena menurut saya perempuan itu juga mempunyai kebebasan, mempunyai hak gitu. Oke, baiklah, kita langsung masuk ke inti pembicaraan nih. Untuk kedua narasumber ada pertanyaan juga. Jadi apa yang kalian ketahui tentang sejarah perempuan di Indonesia ya khususnya? Waduh, sejarah perempuan ya. Berbicara tentang sejarah perempuan di Indonesia sendiri sih bisa dilihat ya dari cerita kisah yang sampai saat ini dikenal sebagai tokoh pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Ya, yang pasti kalian udah pada tahu lah ya, Ibu Raden Ajeng Kartini. Dari kisah inspiratif beliau, gue belajar bahwa dalam bidang pendidikan tentunya perempuan pun berhak mengenyam bangku pendidikan. Seorang perempuan juga tidak harus ahli dalam urusan rumah tangga saja, tapi harus ahli dalam dunia pendidikan dan dunia politik. Karena dari sosok perempuanlah akan lahir anak-anak pembawa perubahan, dan sudah saatnya seluruh wanita itu bergerak dan merubah pola pikirnya, karena hak dan kedudukan seorang wanita itu sama seperti laki-laki.
yang terjamin di dalam Islam. Pada dasarnya, segala yang menjadi hak dan kedudukan wanita sama seperti laki-laki. Harus kalian ketahui ya. Yang membedakan hanyalah amal ibadah dan keimanannya, serta sudah dijelaskan pula dalam Quran surat At-Taubah ayat 71. Bisa dibaca ya teman-teman artinya. Berbicara sejarah perempuan di Indonesia ya. Nah, berbicara mengenai sejarah perempuan di Indonesia, kita tidak lepas dari seorang tokoh yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Dia dikenal dengan ibu nasionalis atau Raden Ajeng Kartini. Nah, beliau adalah salah satu tokoh yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Beliau berpikiran bahwasanya perempuan itu setara dengan laki-laki dalam hal pemikiran, dalam hal politik, sosial, dan itu bisa kita lihat dari surat-surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini. Salah satu surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini itu ya, pada tahun 1901, Raden Ajeng Kartini itu menulis sebuah surat untuk Nile Van Col. Isi suratnya itu seperti ini. Usaha kami mempunyai dua tujuan, yaitu turut memajukan bangsa kami dan merintis jalan bagi saudara-saudara perempuan kami menuju keadaan yang lebih baik, yang lebih sepadan dengan martabat manusia. Nah, itu salah satu isi surat yang menandakan bahwasanya Raden Ajeng Kartini ini adalah tokoh yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Bahwasanya perempuan itu bisa setara gitu, dengan laki-laki dalam hal pemikiran gitu. Dan juga di masa pemerintahan kolonial Belanda, di mana pemerintahan Belanda itu membuat sebuah aturan ketika ada seorang bangsawan laki-laki, maka dia harus menikah dengan seorang bangsawan perempuan. Nah, ketika dia menikah dengan rakyat biasa, maka dia diharuskan untuk menikah lagi dengan seorang bangsawan itu, atau keturunan bangsawan. Nah, di situ kita bisa melihat bahwasanya perempuan itu dipaksa untuk dipoligami. Wah, jadi banyak pengetahuan baru nih ya tentang sejarah perempuan untuk pendengar semuanya. Jadi selanjutnya pertanyaannya, mengapa pada realita kehidupan kita banyak hal-hal atau budaya-budaya yang mengikat terhadap perempuan? Contohnya, perempuan nggak boleh pulang malam, tidak boleh nakal, perempuan itu kan tidak boleh menikah di atas umur 25 tahun. Jadi nanti ada cap-cap tertentu yang melekat pada perempuan. Kenapa hal tersebut tidak berlaku terhadap laki-laki? Dalam konteks ini ya kembali lagi kepada budaya patriarki yang sudah ada sejak zaman dahulu ya. Jadi budaya patriarki ini adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoriter atau sosok paling utama dan sentral posisinya dibandingkan perempuan dari segi sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik. Jadi sebagai contoh, pada keluarga keraton Yogyakarta yang memiliki keturunan darah ningrat. Jadi kenapa gue mengambil contoh dari keluarga keraton yang berdarah ningrat, karena emang Jawa itu sangat kental sekali ya akan kejawennya gitu. Jadi perempuan dalam keturunan keraton ini atau dalam keluarga keraton ini diharuskan bahkan diwajibkan untuk melayani suami dan tidak boleh lebih pandai dari suami ataupun laki-laki. Semua kendali keluarga bahkan urusan perjodohan berada di tangan laki-laki. Laki-laki, perempuan hanya dapat mangguk dan manut saja. Seperti itu. Dan juga budaya yang ada pada saat itu atau budaya di Jawa pada saat itu, yang dimana seorang perempuan itu hanya menjadi pembantu dan pelayan suami.
atau istilahnya itu ya perempuan itu hanya bisa di dapur, di sumur dan di kasur. Maka Raden Ajeng Kartini ini ingin menghilangkan pendapat-pendapat seperti itu atau ingin menunjukkan bahwasanya perempuan itu bisa loh seperti ini, bisa loh berbuat ini. Baiklah, terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah memberikan banyak informasi, terutama informasi perihal perempuan ataupun perihal sejarah perempuan di Indonesia. Untuk pertanyaan penutup untuk kedua narasumber kita sekarang, bagaimana sikap kalian ke depannya untuk hal-hal agar hal-hal baik kepada perempuan itu selalu ada dan hal-hal buruk kepada perempuan itu tidak ada. Sebenarnya kita sebagai seorang perempuan harus bisa speak up ya. Speak up pada siapa aja. Terutama kita sebagai perempuan harus bisa menerima keluh kesah dari teman perempuan kita yang lainnya. Jadi jangan pernah kita meremehkan suatu hal atau laporan berupa misalkan catcalling atau pelecehan seksual. Nah, kita sebagai penerima keluh kesah tersebut atau laporan tersebut, kita harus bisa memberikan support kepada si penerima atau yang mendapatkan catcalling atau pelecehan seksual tersebut. Karena sesama perempuan, kita dengan cara saling membantu atau saling support saja bisa memberikan dan menguatkan mereka yang terkena pelecehan seksual atau catcalling. Trauma yang kalian alami itu memang tidak akan pernah bisa kalian lupakan, tapi kalian bisa memilih gak hanya belajar dari kondisi tersebut, tapi membantu orang-orang lain yang ada dalam kondisi yang sama untuk menguatkan mereka dan saling support. Karena kenapa? Semakin sering kamu membantu orang lain, semakin cepat kamu akan kembali pulih. Dan sebaiknya kita sebagai seorang perempuan juga memiliki kontak lah untuk Komnas Perempuan tersebut, supaya laporan kita itu bisa langsung ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib, seperti itu. Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang sudah mendengarkan suara kita bertiga nih dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat memberikan pengetahuan baru untuk kita semua. Baiklah, saya sebagai moderator mohon undur diri. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.